Udah banyak netizen yang bilang sama Opung Parwelak, Opung Parwelak, bersuara dulu kau tentang pedagang babi yang dilarang jualan di Medan. Ah, harus ku komentari kampung sendiri ya kan. Malah lagi nih, udah terlalu banyak orang yang mengomentari, pikirku. Tapi oke lah, komentar pun aku pikirku begitu kan. Mereka mintanya di channel politik. Ya janganlah, ada tempatnya. Di Medan berani dilarang jualan babi. Paten kali. Mana ormasnya? Takbir! Allah! Takbir! Allah! Meminta kepada Bapak Wali Kota Medan untuk menutup total lapak penjualan daging babi yang berada di Jalan Turi, Jalan Bahagia Bypass, Jalan M. Nawi Arab, sekitarnya dalam waktu 3 kali 24 jam, dan jika tidak diindahkan maka kami akan melakukan aksi lapangan. Demikian kami dari Forum dan Ormas BKM yang ada berhadir pada malam hari ini. Takbir! Allah! Takbir! Allah! Takbir! Allah! Udah keras kalian? Hah? Udah jago kalian? Hah? Mau siapa? Wali kota? Gubernur? Presiden? Jangan ditanya kalau mental anak Medan. Wah. Masalah makanan ini, bos. Urgensinya apa? Hah? Apa urgensinya? Hah? Apa gara-gara ini bulan puasa? Ya, makanya disuruh tutup itu lapak-lapak yang jualan daging babi itu. Ku tanya dulu sama kalian. Jujur ku bilang sama kalian. Ya, sebelum anak cucu kalian lahir, udah jualan orang itu di situ. Ya kan, sekarang memang betul. Ya tidak dilarang berjualan di tempat yang lain, tapi di tempat-tempat tertentu kan begitu. Sekarang ku bilang sama kalian, orang ya yang makan babi di Medan, itu tempatnya menyebar. Nggak cuma di sini, kecamatan sana enggak. Kecamatan sini makan, kecamatan sana enggak. Merata. Merata. Jangan kayak gitu. Sekarang begini, mayoritas orang di Medan ya itu adalah penikmat dan juga ya konsumen daging babi. Karena apa? Ya di situ ada orang Batak. Kebanyakanlah dulu orang Batak ya, yang bisa dikatakan sehari-harinya ya itu bergaul karib dengan yang namanya daging babi. Karena apa? Di dalam acara-acara Batak, apalagi acara Batak yang basisnya agama Kristen, itu babi itu menjadi ya apa namanya, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari ada. Jambar ke hula-hula, jambar ke donga tubuh, jambar ke banyak gitu loh ya. Jadi nggak bisa, yang namanya orang Batak itu pesta itu ada berbagai macam. Ada pesta tardidi, ada baru lahir, 7 bulanan, setelah itu menikah, masukin rumah, meninggal, semuanya ya melibatkan daging babi. Nggak pandang hari. Bukan gara-gara bulan puasa orang Batak libur pesta. Nggak bisa kawan. Ini kita bukan berbicara dalam bingkai mayoritas minoritas, tidak. Tetapi di dalam negara, ya, negara yang berbangsa dan berpancasila, ya, kita harus menghormati agama orang lain dan juga suku, adat istiadat orang lain. Kan begitu, ya kan? Jadi lantas kalau di tempat kami, contohnya mayoritas agama Kristen, dilarang orang bulan puasa jualan korma. Atau waktu Natal dilarang orang jualan korma. Enggak juga kan? Itu dia. Ini jujur aja aku bilang, ini ormas-ormas yang kayak gini ini. Ya, ini ormas-ormas yang baru lahir ini. Yang lagi cari nama, cari sensasi. Aku bukannya mau mengancam, mau kukumpulkan ormasku, nggak perlu. Ormasku di Kota Medan ini nggak perlu kukumpulkan, nggak perlu. Nggak usah. Jujur aku bilang sama kalian, sebetulnya Opung Parwelak selalu menghindar untuk bersuara mengenai ini. Tapi gimana mau dibilang?
Ya kan? Orang bilang kayak mana yang bumpar bela? Kampungmu lagi ribut, kau diam saja. Terpaksalah bersuara ya kan? Masa Bali dikomentari, Indramayu dikomentari, Papua dikomentari, Kalimantan dikomentari. Kampungmu gak kok komentari bumpar bela. Karena udah ribut makanya aku komentarin. Aduh. Ya, jadi memang luar biasa ini ya. Jadi aliansi pedagang dan konsumen daging babi ya, itu akan berunjuk rasa hari ini tanggal 26. 26 Februari unjuk rasa. Horas. Maju jua. Yahobu. Kami dari Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan dengan ini mengajak semua elemen untuk hadir pada aksi besok hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 jam 14 WIB di kantor Wali Kota Medan dengan titik kumpul di Lapangan Merdeka jam 1 siang untuk mendesak Wali Kota Medan agar mencabut surat edaran tentang larangan penjualan daging babi di Kota Medan. Horas. Maju jua. Yahobu. Untuk teman-teman umum Parvela ngumpul kita ya. Ngumpul nanti kita jam 2. Jangan kita biarkan ini jadi semena-mena, ya kan? Bukan berbicara mayoritas dan minoritas ya, tidak. Tapi berbicara bagaimana kalian bisa menghargai orang yang tidak seagama, tidak sesuku dengan kalian. Ini Ketua Marga Selima pun juga, ya, ini bersuara juga ini. Dengarkan kalian. Saya Ketua Umum Pemuda Marga Selima. Marga Selima organisasi kesukuan suku Karo. Permasalahan ini, masalah babi di Kota Madiun Medan. Jadi ada salah satu organisasi untuk mendesak kepala daerah wali kota Kota Madiun, yaitu Bapak Eko Waas. Jadi supaya menutup semua pedagang-pedagang babi. Jadi saya berharap pada Bapak Wali Kota Eko Waas, ketika permasalahan ini sebagai wali kota harus ambil kebijakan, betul-betul dipikirkan, betul-betul bijak. Jangan sempat ada kegaduhan. Dan kita juga harus tahu mereka sudah puluhan tahun berdagang opera babi atau segala. Tinggal lagi kebersihan itu sangat perlu. Ini pun saya berharap kalau misalnya Bapak Wali Kota bisa atau ditekut-tekuti 3 kali 24 jam, apabila tidak ditutup, kami akan shopping tour. Lihat tanggal berapa dia shopping. Juga saya siap akan turun membela kebenaran. Juga saya berharap para pengusaha babi saudara-saudara saya, kebersihan dijaga. Jadi Kota Medan ini kota memang betul-betul kebersamaan. Jadi jangan wali kota saat ini sehingga ada kegaduhan. Ini tidak main-main. Apabila ini terjadi kegaduhan, ini bisa salah. Ini betul-betul bijak wali kota. Sebagai wali kota, kalau sempat ini terjadi kegaduhan, ini tidak main-main. Jadi itu yang saya harapkan. Jangan takut, melihat kebenaran, diutamakan kebenekaan. Dan ini Kota Medan, kota toleransi, kota kebersamaan. Demikian dari saya sebagai Ketua Umum Pemuda Marga Selima, organisasi kesukuan suku Karo. Saya cinta perdamaian. Maju jua. Ya, ini suara-suara dari akar rumput ini perlu didengarkan ini ya. Coba bayangkan kalian ya, seorang wali kota diancam ormas. Barang siapa ya bagi wali kota tidak mengedarkan surat pelarangan terhadap penjualan daging babi selama 3 kali 24 jam, maka kami akan sweeping. Berani. Banyak kali gaya umum sweeping orang tolak. Pet kau kalah pak. Kalau misalnya kau berani sweeping itu hotel-hotel yang di dalamnya ada praktik prostitusi. Kenapa nggak berani? Karena deckingnya polisi. Deckingnya oknum polisi. Ya. Sweeping itu tempat-tempat maksiat. Ya, siapa? Nggak berani. Karena oknumnya ada yang membackingi oknum aparat. Tempat judi-judi. Ya, setelah itu tempat judi ikan-ikan. Yang kayak gitu. Berani nggak? Mental kau mental tempe.
Berani kok cuman bikin suara klarifikasi begitu-begitu aja. Apa namanya? Pernyataan sikap. Pernyataan sikap apa seperti itu? Memangnya iman kalian ya itu terganggu oleh karena ada yang jual daging babi. Sama dengan umat Kristen. Umat Kristen nggak akan terganggu imannya gara-gara dengar suara azan. Nggak akan pernah dengar. Nggak. Begitu juga ya apa namanya saudara-saudaraku yang ada di Bali yang beragama Hindu ya imannya nggak akan goyah cuman gara-gara ada yang jualan babi. Bung Parvela, kayaknya saudara-saudara kita yang Hindu yang di Bali juga konsumen daging babi deh. Jadi bukannya terganggu, Bung, malah mencari. Aduh. Jadi itu makanya, jadi kalau misalnya kalian datang ke Bali, kalian sebagai pendatang di sana, membangun ekosistem, besar ekosistem kalian. Mau kalian larang orang Hindu yang ada di Bali itu makan daging babi? Tepuk tangan dulu untuk Bhinneka Tunggal Ika. Tepuk tangan dulu untuk negara Pancasila. Apa-apaan kalian? Jangan paksakan akidah kalian, jangan paksakan. Sekarang permasalahannya kalau memang kalian lihat penjual-penjual di sana kurang memperhatikan kebersihan, harusnya kalian audiensi dengan ya wali kota. Sampaikan kepada wali kota, Bapak, ya mohon maaf, nuwun sewu Bapak. Itu yang ada di jalan ini yang jualan babi, kami melihat bahwasanya perlu ditekankan kebersihan bagi para pedagangnya. Itu baru orang yang berpendapat, punya opini, punya otak. Bukan cuma sentimen agama doang. Dan ini minta maaf ya bagi umat Kristen, ya teman-teman saudara-saudaraku, ya untuk merespon ini jangan terlalu sensitif gitu loh. Ada tuh yang bilang, kalian kalau digabung-gabung kami orang Kristen ini, ini nggak seberapanya kalian. Jangan ke situ dulu. Ada aja gadang-gadang. Nih. Ini pernyataan ya dari masyarakat yang beragama Muslim nih. Pedagang dan konsumen daging babi Kota Medan menolak surat edaran Wali Kota Medan mengenai larangan penjualan daging babi di Kota Medan agar semua pedagang diberikan hak untuk mencari nafkah. Jadi ini Asosiasi Pedagang dan Konsumen Daging Babi di Kota Medan yang protes surat edaran dari Wali Kota Medan Pak Riko Waas yang mau menertibkan pedagang daging babi di beberapa lokasi di Kota Medan. Seolah Pak Wali ini lebih berpihak pada tuntutan warga Muslim tempo hari. Pak Wali Kota Medan untuk menutup total lapak daging babi. Setelah saya baca surat edarannya, alasan ditertibkan itu katanya demi menghormati nilai religius masyarakat. Dilarang jualan berdekatan dengan pemukiman warga Muslim. Sepemahaman saya Pak, koreksi kalau saya salah, penduduk asli Kota Medan itu kan warga Batak dari mayoritas Kristen. Jadi bisa dibilang daging babi ini kan kearifan lokal di Kota Medan. Kenapa warga Muslim pendatang jadi ngatur tradisi yang sudah ada? Harusnya kan seperti peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya, di mana kita berada, kita sebagai pendatang harusnya bisa beradaptasi dengan kearifan lokal yang ada. Bukan malah menuntut agar tradisi lokal dihilangkan, menyesuaikan dengan kemauan kita sebagai pendatang. Jadi menurut saya kebijakan Pemko Kota Medan ini perlu dipertimbangkan dan dikaji ulang, Pak. Apalagi sudah ada penolakan keras dari berbagai lapisan masyarakat. Mereka sudah belum tahu pedagang Oknir Babi akan bermacam apabila tidak tutup. Lihat tanggal berapa besok ini. Juga saya siap akan turun. Negara ini bukan negara Islam, Pak, tapi negara Pancasila yang semua harus bisa menerima perbedaan. Bukan semua harus diatur menurut syahwat satu agama saja. Itu dia ya. Jadi ku bilang sama kalian ya, maaf 1000 kali maaf. Indonesia ini masyarakatnya sudah cerdas. Sudah bisa belajar saling menghormati. Yang cerdas yang mana? Ya sudah pasti yang cerdas itu yang menghargai perbedaan. Nggak kayak orang-orang seperti ini. Kurang cerdas ini. Mainnya kurang jauh. Kopinya kurang kental. Rokoknya bukan rokok kretek. Ya kan begitu. Ya kan itu istilah mainmu kurang jauh kawan. Kopimu kurang kental. Rokokmu kurang kretek. Itu ya makanya jangan sedangkan wamen saja Babe Haikal aja biar tahu kalian itu sudah komentar, bukan cuma komentar pribadi, komentar pada saat sidang mengatakan bahwasanya
Kita tidak permasalahkan yang jualan daging babi. Hanya bikin di situ ada label non halal. Dan ini pun juga sudah terlihat di rumah makan ya BPK, rumah makan Batak apa segala macam. Sudah ditulis di situ non halal. Jadi orang nggak salah masuk. Iya kan ya, iya orang salah masuk lah. Habis sholat Jumat kelaparan masuk ke situ. Bahaya. Ya harus dibikin non halalnya. Itu loh. Maaf, penjualan babi panggang, alkohol, itu nggak ada masalah sebenarnya. Silahkan. Negara cuma minta mencantumkan bahwa itu non halal, itu saja. Hambatan ini karena nggak memahami, Pak. Karena nggak memahami. Kenapa saya katakan nggak memahami? Karena dikatakan biasa, Pak, yang tidak suka dengan kegiatan pemerintah menyatakan ilegal itu digembar-gemborkan. Padahal saya berulang kali saya katakan logo halal untuk produk yang halal dan logo non halal untuk non halal. Itu dia. Ya, jadi sedangkan pemerintah negara saja sudah bersuara seperti itu. Kok sok-sokan kalian? Sok-sok kali kalian? Siapa kalian? Inilah kalau resikonya kalau Bung Parbel udah bersuara. Orang Indonesia itu aneh. Takut dengan makanan haram, tapi tidak takut dengan uang haram. Ada babi, zizi, uang korupsi, qalu. Kenapa bisa itu penafsiran ya berarti? Ya, jadi begini, kenapa mereka takut dengan babi? Takut dengan babi. Kamu tahu babi itu mengandung apa? Mengandung Cacing pita. Oh salah. Katanya babi, cacing pita. Enggak, babi itu mengandung anaknya. Oh iya benar. Masa anakmu? Kena lagi gue. Nah, kamu tahu kenapa babi itu kalau jalan anaknya babi itu menunduk? Malu katanya sama ibunya. Punya bapak babi. Iya. Beda dengan kancil, jalannya lonjak-lonjak. Iya. Dia seneng punya bapak bukan babi kan. Lucu lagi. Dan babi itu kalau lari itu nggak bisa langsung belok. Iya, dia nggak bisa. Karena nggak punya sen. Enggak dong, enggak gitu dong. Kenapa? Babi itu haram. Haram. Apalagi, Iya, haram. Iya. Kita tahu haram. Iya, babi itu haram. Apalagi babi buta. Membabi buta ya. Udah. Cuma kan maksudnya aku pernah baca kalau ada tuh jadi babi itu di peringkat berapa secara dosa ya? Ada nggak sih? Apanya? Ya termasuk karena keharaman babi itu langsung dinas oleh Al-Qur'an. Iya ada tuh berdasarkan peringkat katanya. Iya. Ada ya? Termasuk dosa besar. Iya. Nah, termasuk dosa besar. Makan daging babi dan lain sebagainya. Saya nggak tahu kenapa orang itu takut dengan babi, bisa menjaga dirinya dari babi. Tapi banyak yang tidak bisa menjaga dari khomer umpamanya. Padahal keharaman khomer juga dinas oleh Al-Qur'an. Betul. Makanya dulu Pak Jokowi ketika membuat legalitas miras, saya orang yang pertama kali protes. Dan Pak Jokowi keren, mendengarkan protes kita semuanya. Protesnya apa waktu itu? Waktu itu saya bilang, Bapak Presiden yang terhormat, saya Miftah Maulana Habibur Rahman, menolak dengan keras peraturan Presiden tentang legalitas miras. Kenapa? Karena keharaman miras dalam Al-Quran khomer itu qat'i. Tidak bisa ditawar. Bagi saya minuman keras yang boleh dan layak dikonsumsi hanya satu, es batu. Ketawa Pak Jokowi. Dan akhirnya sehari kemudian dibatalkan. Ini menunjukkan Presiden kita mendengarkan kritikan kita. Iya. Hari itu nama saya trending. Nomor 1 trending Twitter waktu itu. Nomor 1 Wulan Guritno kasus perceraiannya. Iya. Nomor 2 trending Twitter Gus Miftah. Iya. Gara-gara saya menolak miras itu. Iya. Nah, orang Indonesia itu takut dengan babi. Tapi tidak banyak yang takut dengan minuman keras. Banyak yang melakukan itu. Makanya dulu sempat heboh gara-gara saya bilang, gara-gara ada orang masak rendang dari babi, ingat nggak lu? Iya. Yang saya bilang, Nggak boleh. orang kan bilang nggak boleh. Sementara saya mengatakan boleh. Karena rendang itu kan jenis makanan. Bagi saya. Artinya orang mau masak rendang dari babi, ya urusan kamu. Bisa masak dari babi, bisa masak dari kambing, sapi, bahkan bisa masak dari nangka, dan lain sebagainya. Karena itu jenis makanan. Lah waktu itu saya bilang, sejak kapan rendang punya agama? Saya dihabisi bro, bla 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 bla, dia asal kamu, bla 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 bla. Apa mungkin karena membawa nama satu suku? Nah, itu mungkin. Kalau suku Padangnya sangat saya hormati gitu loh. Iya. Tapi kan begini ya,
Katakanlah daerah lain punya masakan gudeg umpamanya. Orang membuat gudeg, kemudian daging ayamnya kalau saya pengen masak gudeg dari babi lah. Ya terserah dia, kan kita nggak bisa menolak, bro. Tapi kalau sukunya menolak boleh dong. Ya silahkan. Ikan saya ditanya secara umum. Oke. Bahwa sukunya saya hormati wajib, bro. Iya. Di mana bumi dipijak, di situ orangnya kita junjung, gitu loh. Iya. Oke. Saya itu lebih menghargai orang yang jualan barang haram dengan mencantumkan non halal. Daripada orang yang menistakan agama dengan mengatasnamakan Islam. Contoh, waktu rame-ramenya makan kulit babi kriuk dengan bismillah. Iya. Ah, kan yang komentar pertama kali gua. Penistaan nggak itu? Itu bagi saya penistaan. Bagi saya juga. Bagi saya juga. Kenapa saya jadi ikutan ya? Saya beda padahal ya. Ya, sama, jadi penistaannya di mana? Kalau lu mau makan daging babi itu urusan lu. Tapi ketika itu dijadikan konten dan ada publikasi, itu kan berarti menghina, sengaja mensiarkan. Iya, ini kalau aku menghinanya tuh menurut aku karena dia mengucap bismillahnya. Ya makanya itu kan menistakan. Kalau lu mau makan sendiri, pakai bismillah sendiri orang nggak lihat itu kan urusan lu. Betul. Tapi ketika itu dipublikasikan berarti ada usaha mempublikasi, mengkampanyekan. Itu dia, ya. Jadi ini orang-orang yang cerdas seperti ini gitu, bisa mengkotak-kotakan, bisa membeda-bedakan, bisa, ya. Memandang sebuah masalah itu kontekstual gitu. Konteksnya di mana, ya. Jadi kalau berbicara daging babi haram, ya itu di dalam ajaran, di dalam akidah. Tapi jangan pernah kita memaksakan akidah kita kepada orang lain yang sudah jelas-jelas berbeda akidah dengan kita. Tapi kalau kita berbicara di dalam bingkai berbangsa dan bernegara, semua harus kita jaga. Pas harus opung parmil mengajari kalian lah. Iya kan? Jadi itu dia. Jadi kalau berbicara, jangan kalau misalnya yang jadi masalah kebersihan. Ini kan yang jadi masalah kebersihannya kan. Yang dengar-dengar kabar itu dia. Yang jadi masalah kebersihannya. Yang jadi bermasalah kebersihannya, jangan orangnya dilarang jualan. Sama contohnya pasar, ada bawang, ada jual cabai, ada jual tape, ada jual kentang. Kotor contohnya di situ, ya kan? Ada misalnya dinas kebersihan pasar ditegur sama katakanlah camat atau bupatinya, ya kan? Ini pasar ini harus dibersihkan, bukan penjualnya dilarang jualan, atau penjualnya disuruh pindah. Punya otak dikit kek. Ya itu dia, ya jadi bagi ya yang berkeberatan itu sah-sah saja, yang berkeberatan sah-sah saja, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang jadi masalah ya ketika ya oleh karena masalah pedagang babi ini, jadi ini yang bisa merembes kemana-mana, jadi ini yang melebar kemana-mana gitu. Warga dan pedagang dari berbagai daerah di Sumatera Utara turun ke jalan untuk menyatakan penolakan tegas terhadap surat edaran wali kota yang mengatur penutupan lapak penjualan babi. Warga menilai surat tersebut melanggar hak asasi manusia. Tuh lihat tuh. Rame kan? Masyarakat yang jualan ya, itu aliansi penjual dan juga konsumen daging babi. Bayangkan kalian, satu yang jualan konsumennya 200 orang. 200 orang lo konsumennya itu. Katakanlah misalnya di satu tempat, ya. Masih di satu RW itu, biar tahu kalian satu RW. RW sini yang jualan satu, ya kan, konsumennya 200. RW sana lagi, penjualnya satu, konsumennya 200. Kadang-kadang di satu tempat, ya, yang jualan itu berjejer sampai 50. 50 kali 200 sudah 1.000. Itu dia. Ya, bisa dikatakan jujur aja. Kalau misalnya pedagang dan juga konsumennya konsumen daging babi ini kita anggap nggak ada, itu kosong Kota Medan. Kosong Kota Medan, jangan harapkan. Lagian wali kota ini aneh gitu loh ya, masih banyak yang mau dibahas, masih banyak yang mau dipikirkan, masih banyak yang mau dikerjakan. Kenapa harus ngurusi babi? Lapangan pekerjaan, ketertiban lalu lintas, kebersihan kota, tingkat kriminalitas, pengedaran narkoba, begal. Itu dulu urusin.
Pak begal banyak, Pak begal dulu urus, jangan baby diurus. Itu dia. Ya banyak yang mau Bapak kerjakan, jangan cuma ngurusin baby, Pak. Habis energi Bapak, habis waktu Bapak, cuma ngurusin baby. Aku rasa Bapak tinggal panggil staf Bapak, suruh dia mereka selesaikan. Berikan peringatan kepada para penjual daging babi itu, jaga kebersihan, selesai. Isu ini udah 1 minggu, udah lebih 6 hari. Aku ising-ising biar tahu kalian, ya namanya juga orang politik, ya kan. Ising-ising aku cari lah kan, dari partai mana lah kawan ini, ya kan. Wali Kota Medan, Riko Waas, bukan Riko Wais, Riko Waas. Ku tengok lah rupanya dari partai Nasdem. Kalau sempat dari partai satu lagi, habis itu gue bikin. Tapi nggak apa-apa lah, gara-gara partai Nasdem, ya kan. Politisi, bos, politisi. Ya, jadi itulah dia ya. Jadi nggak bisa kita pisahkan ya. Kehidupan sebagian besar masyarakat Sumatera Utara, apalagi di Kota Medan ya, itu nggak bisa lepas dari namanya daging babi ya. Acara-acara pesta adat itu seringkali bahkan selalu selalu menggunakan daging babi sebagai sebagai daging yang dikonsumsi atau menjadi bagian-bagian yang tidak terpisahkan dari acara adat. Gak bisa. Gak bisa, bos. Mau diganti bebek, lucu jadinya, bos. Waktu kemarin terjadi flu babi, ya kan? Perjambaran, ya, daging yang disediakan. Kan ada bagian-bagiannya itu. Kalau kepala bagiannya si anu, pantat bagiannya si anu, bagian tengah bagiannya si anu. Kan itu ada bagian-bagiannya. Kalau istilahnya kalau di dalam dalam bahasa Batak pangguaronnya itu namanya kan begitu kan? Ada pangguaronnya kan begitu, Pak. Bukan pangguaran, pangguaron. Jadi itu ya kan. Nah, ya itu sudah ada bagian-bagiannya itu. Bagian kakinya untuk ke sana, dagingnya untuk ke sana, lehernya untuk ke sana, bagian perutnya untuk ke sana, bagian belakangnya itu untuk ke sana. Sudah ada bagian-bagiannya. Bahkan justru ku bilang sama kalian, bahkan kemarin lagi marak-maraknya flu baby, nggak diganti baby sama bebek. Nggak bisa. Nggak bisa. Baby kalau nggak baby kerbau, nggak bisa bebek. Jadi ada 3 jenis daging, ya 3 jenis hewan yang ada kaitannya dengan ada istiadat, ya kan? Yaitu babi. Kalau babi ya diganti kerbau, kalau enggak juga dan juga ikan mas. Itu dia. Jadi nggak bisa di adat itu contohnya, ya kan? Dari hula-hula, ya kan? Itu membawa ikan mas ke pihak pemburuan gitu ya. Itu nggak bisa ikan mas digantikan lele, nggak bisa. Mau ikan yang paling mahal, ikan arwana contohnya, nggak bisa. Harus ikan mas. Dulu ada namanya ihan, ya kan? Tapi sekarang diganti dengan ikan mas, nggak cocok digantikan lele. Nggak bisa, nggak nyambung. Nggak nyambung itu, apalagi ikan bawal. Nggak masuk. Apalagi ikan bandeng. Itulah adat istiadat. Ya, namanya budaya gitu loh ya. Jadi di budayanya sudah seperti itu. Apa mau lagi dibilang ya kan? Oke, jadi itu dari Pompar Bella. Salam NGRI, salam kita viralin aja.